Shalom, hari ini tanggal 13 bulan 6 tahun 2021. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam ibadah online yang kesekian kali. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, dengan pertolongan-Mu ya Roh Kudus, kami akan mendapatkan pencerahan dari perenungan firman Tuhan hari ini. Mohon Kau mengurapi setiap telinga yang mendengar. Mohon Kau mengurapi hamba-Mu dalam keterbatasannya. Kuasa Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Apa kabar semua? Tetap semangat, salam sehat dan bahagia selalu di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema prinsip hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita akan membaca di Injil Markus pasal 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Siapa yang berkata demikian? Ini adalah perkataan daripada pernyataan daripada Nabi Yohanes yang dikatakan adalah pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Melalui prinsip hidupnya, kita sangat diberkati. Walaupun dia mendahului Tuhan Yesus lahir ke dunia, tapi secara protokos tetap dikatakan Tuhan Yesus adalah yang sulung daripada segalanya. Buktinya mana Ibu Yohana? Buktinya adalah di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Firman Tuhan jelas mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat selanjutnya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Lebih jelas lagi di surat Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17, firman Tuhan mengatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi ada targetnya. Diciptakan untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat 17 lebih jelas lagi. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, Nabi Yohanes tunduk kepada protokos ini. Sehingga dia mengatakan, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia letakkan diri sendiri, kasarnya dia tahu diri, dia peka, dia submit. Itulah prinsip hidupnya. Prinsip hidupnya di dalam Tuhan, bahwa dia adalah utusan hanya untuk membuka jalan bagi Tuhan. Surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 lebih jelas lagi. Dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang, berarti dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya ya saudaraku di dalam Tuhan, kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ditegaskan jelas sekali perantara nabi-nabi. Zaman akhir bicara dengan perantara anaknya. Kalau dulu melalui para nabi, sekarang zaman akhir berbicara melalui anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Nah itu ada 3 bagian, masih banyak sekali, tapi kita baca 3 bagian. Protokos yang dengan tegas mengatakan Yesus itu awal dari segala sesuatunya, dan segala sesuatu diciptakan di dalam Dia.
Nabi Yohanes sebagai pembuka jalan, dia tidak berani mencuri kemuliaan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yohanes dalam kaitannya dengan Yesus? Ia mempersiapkan diri untuk Tuhan, yaitu sebagai pembuka jalan. Dia memberitakan, dia mengalami pewahyuan, dan dia menyampaikan. Dalam kesemuanya itu dasarnya apa sih yang dia persiapkan? Pertama, dia persiapkan hati untuk Tuhan. Pertama, dia mempersiapkan hati untuk Tuhan. Dia membuka diri lebar-lebar untuk pemberitaan bahwa Tuhan itu adalah jalan. Dia memberitakan diri bahwa aku adalah pembukanya. Hanya pembukanya. Seperti Anda dan saya. Kita hanya sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Kita hanya sebagai penyambung lidah. Kita hanya sebagai pendamai. Amin. Dan di dasar segalanya itu adalah serahkan hatimu. Tuhan dasarnya melihat hati. Ayatnya di mana Ibu Yohana? Di 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Jelas sekali dikatakan Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Melihat hatimu. Oleh karena itu di dalam Tuhan tidak ada kebohongan. Dan tidak bisa dibohong. Mau engkau cuma pura-pura aja. Tuhan tahu hatimu. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada kebohongan, tidak ada kepura-puraan. Walaupun mulutmu bagaimana, Tuhan tetap tahu hatimu. Walaupun kau diam, bahasa Sundanya cicing wae, Tuhan tahu hatimu mencintai Dia. Walaupun kau nyerocos membela diri bagaimana, Tuhan tahu hatimu. Sayangmu ke Tuhan 10%, 25%, 50%, full heart atau pol, Tuhan juga tahu. Itu yang Nabi Yohanes persiapkan. Pertama adalah hati. Kedua mentalnya. Mentalnya dia persiapkan. Bahwa aku memiliki mentalitas hambanya. Dia memiliki mentalitas hambanya. Hambanya yang melayani. Merendahkan diri. Amin. Dia memiliki kerendahan hati, mentalitas. Dia persiapkan adalah mentalitas. Satu prinsip, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Satu prinsip, aku merendahkan diri, merendahkan hati untuk melayani Tuhan. Seperti apa yang tertulis di Filipi pasal 2. Yaitu dikatakan apa? Dia terima segala nasihat. Mungkin aja Anda dan saya sangat jenius, sangat pintar. Mungkin aja pintar sekali, tapi tetap dia meletakkan diri sebagai hamba Tuhan. Merendahkan hati, merendahkan diri di kaki Tuhan. Untuk prioritaskan Tuhan. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia tidak mau melebihi itu. Dan di sana jelas sekali dikatakan, dia menyerahkan diri sebagai pembuka jalan. Sebagai pembuka jalan bagi Yesus hadir. Engkau pernah enggak sebagai pembuka jalan untuk Yesus hadir di rumahmu, di hati saudaramu, di hati istrimu, di hati suamimu, di hati anak-anakmu, di hati lingkungan gereja lokalmu? Itu mentalitas karakter seorang Kristus. Nabi Yohanes melakukan itu. Dia tidak ada power syndrome. Dia tidak gila hormat. Dia tidak gila jabatan. Dia tidak gila status. Dia hanya melayani, 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 melayani. Melayani baru ada status. Apa? Hamba Tuhan. Amin. Bukan status dulu baru melayani. Kalau aku tidak dikasih jabatan di sini, kalau aku tidak dikasih status yang jelas, aku tidak mau pelayanan. Tuhan bisa pakai siapapun. Jangan sombong. Pelayanan dulu. Membawa dampak dulu. Buka jalan.
untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Buka jalan untuk jiwa-jiwa yang sudah lama tidak ke gereja, tidak berdoa lagi, tidak menyediakan diri untuk Tuhan, untuk bawa mereka kembali kepada Tuhan. Itu mental baja. Apapun yang terjadi, aku tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Seperti Daniel yang masuk ke dapur api. Seperti Daniel yang masuk ke gua singa. Dia tetap mengatakan, apapun yang terjadi, aku tetap hanya menyembah Allah. Allah yang hidup. Poin ketiga, kekuatan untuk taat. Harus punya hati dulu, mental. Poin ketiga, ketaatan, tunduk, tidak tergoda, tidak bisa digoda, tidak juga menggoda. Dia tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Aku menyembah Allah yang hidup. Apapun yang raja menggoda dia, sampai dimasukkan ke dapur api, sampai Ayub hampir mati, tetap dia mengatakan, dia percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti sembuhkan aku, kata Ayub mengatakan demikian. Dan Daniel memiliki kekuatan untuk taat, sehingga mengundang hadirat Tuhan di dapur api itu. Mengundang Tuhan hadir di gua singa itu. Begitupun Raja Daud, begitupun Ratu Esther. Apabila aku harus mati, aku siap. Dengan perkataan Esther itu, dia sudah mengalami kemenangan. Bagaimana dengan setiap kita? Bagaimana ketundukan kita kepada Tuhan? Bagaimana kita mengutamakan kepada Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana hatimu? Adakah Tuhan? Masih ingat? Bagaimana kita pemuritan? Tentang gambar hati. Posisi Tuhan ada di mana? Di dalam hati? Di luar? Atau cuma setengah? Renungkanlah dan jawab itu. Saya berdoa untuk kalian. Di dalam nama Yesus, engkau berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau buka hati untuk Tuhan. Dalam nama Yesus, sediakan hatimu, mentalmu, kekuatan ketaatanmu untuk Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan mengurapi, memberkati engkau. Engkau selalu naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Keberkatan, keberuntungan, kemurahan, kebajikan menyertai seumur hidupmu di rumah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Nah, hanya orang yang memiliki hati, mental, kekuatan, ketaatan, submission itu seperti Nabi Yohanes, dia akan mengalami pengurapan. Dia akan mengalami kesiapan untuk membuka jalan bagi Tuhan. Pengurapan itu membuat dia kuat. Pengurapan itu membuat dia berani untuk buka jalan bagi Tuhan. Aku ada satu kakak rohani. Kakak rohani yang sudah sejak muda kehilangan suami. Dan sejak dia muda dia harus merawat kedua anaknya. Sampai sekarang menjadi rema dan sangat berkesan. Waktu itu saya baru belajar melayani Tuhan. Kurang lebih 20 tahun yang lalu. Sekitar tahun 90-an. Saya sangat berkesan dengan kekuatan doanya. Padahal dia bukan orang kaya, dia seorang janda, boleh dikatakan janda miskin. Dan dia memberi les untuk menghidupkan dan membesarkan kedua anaknya. Dan saya kagumnya luar biasa dengan dia, submissionnya kepada Tuhan, mentalnya dan hatinya kepada Tuhan. Sangat membuat saya sangat terharu sekali. Dan dia menjadi figur teladan untuk saya dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Setiap hari, kalau belum jam memberi les, dia selalu door to door. Selesai dia memimpin persekutuan doa, dia door to door mengunjungi orang-orang yang tadi tidak datang ke persekutuan doa. Sebelum persekutuan doa mulai, dia datang ke rumahku, mengajak aku, memegang tanganku. Aku baru sembuh dari penyakit yang hampir mengambil nyawaku. Dan dia mengajak saya berdoa. Itu 7:30 pagi. Dan jam 10 dia memimpin persekutuan doa. Dan sesudah persekutuan doa selesai, dia menghantar satu persatu lansia-lansia itu, kurang lebih ada 60-an lansia, pulang.
ada yang pakai beca, ada yang pakai angkot, ada yang pakai mobil saya. Dan sesudah itu dia belum pulang. Dia tetap mengunjungi orang-orang yang tadi tidak datang ke persekutuan doa. Setelah itu baru dia pulang, dia ngajar les untuk beberapa murid sekolah sampai petang. Dan dia mencari nafkah lewat itu. Dan tahu nggak, dia lakukan apakah sebulan 2 bulan? Sampai anaknya lulus kuliah. Anaknya sudah dapat pekerjaan, sudah berumah tangga. Sekarang dia sudah dapat cucu, 4 cucu. Dan dia menjadi figur untuk anak-anaknya. Dan anak-anaknya mendapatkan figur seorang ibu yang takut akan Tuhan. Dan anak-anaknya sudah mendapatkan pekerjaan yang mapan. Dan dia sekarang sudah hidup enak seharusnya secara manusia. Tapi tahu apa yang dilakukan? Dia tetap di usia udah umur 70-an. Dia tetap door to door mengunjungi orang-orang yang tidak datang ke persekutuan doa. Kadang dia sendiri, kadang dia berdua dengan temannya. Sesudah pandemi ini harus stay at home, dia WhatsApp satu persatu, dia telepon satu persatu. Dia tidak pernah berhenti buka jalan untuk Tuhan, masuk ke dalam keluarga-keluarga, melayani jiwa-jiwa untuk tetap stay tune, untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Itu menjadi rema, itu menjadi kekuatan bagi saya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah membuka jalan untuk 1 jiwa? 1 bulan 1 jiwa, atau setahun 1 jiwa, atau mengunjungi teman-teman yang sudah lama tidak berdoa bersama, atau mengunjungi orang-orang yang sudah lama tidak ke gereja. Kalau sekarang masih ibadah online, mengajak mereka ibadah online. Kalau mereka tidak ada HP yang cocok, ajak mereka bersama-sama. Tentu dengan protokol kesehatan yang kuat. Bukalah jalan untuk Tuhan masuk ke keluarga itu melalui engkau dan saya. Amin. Nah, apakah bisa diaplikasikan untuk kehidupan zaman sekarang? Tentu masih bisa. Kita masih bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita tentu masih bisa membuka jalan untuk Tuhan, untuk melayakkan dia mengalami Tuhan, melayakkan jiwa-jiwa itu mengalami Tuhan. Nah, mempersiapkan bagi Tuhan jalan untuk masuk ke dalam jiwa-jiwa yang hampir terhilang atau sudah terhilang. Tuhan merindukan banyak jiwa memenuhi kerajaan surga. Amin. Nah, kalau kita mengatakan tipe seperti Nabi Yohanes ini sangat sulit sekarang kita temukan. Kita tetap bisa mengaplikasikannya dengan komitmen di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Aku mau membuka jalan bagi orang. Bukan secara emosional karena sudah mendengarkan khotbah renungan dari Ibu Yohana. Tapi aku tergugah dengan perenungan firman Tuhan ini. Aku mengingat saudaraku yang jauh, keluargaku, suamiku, istriku, anakku, mantuku, cucu-cucuku. Nah, sejak kecil bawa mereka sekolah minggu. Sejak kecil, usia dini, ajak mereka mesbah keluarga. Aplikasikan hal itu dalam keluargamu. Mulai dari Yerusalem, mulai dari keluargamu. Aplikasikan hal itu. Sehingga zaman now pun, zaman milenial pun tetap kita bisa membuka jalan bagi Tuhan masuk ke dalam satu keluarga, satu komunitas, bangun komunitas. Amin. Nah, kita merenungkan hal ini. Kita perhatikan. Kalau gitu, bagaimana untuk selanjutnya? Bagaimana untuk selanjutnya? Bagaimana dengan kita? Selanjutnya bagaimana? Tetap dirawat, tetap memperhatikan hal-hal demikian. Banyak orang menyebut dirinya, aku adalah hamba Tuhan. Bagaimana mentalitasmu? Aku adalah pelayan Tuhan. Bagaimana hatimu?
Hatimu cuma ada status itu, jabatan itu, atau betul mendahulukan Yesus? Bagaimana submissionmu kepada Tuhan? Motivasimu dalam melayani Tuhan. Renungkanlah itu baik-baik. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Hal ini kita mau kupas habis. Karena mereka tidak mengerti definisi apa. Definisi daripada hamba Tuhan. Definisi daripada hamba Tuhan. Seseorang yang sudah membuka hati. Melayakkan diri. Dilayakkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Bisa dipercaya untuk melayani Tuhan. Dan dasar daripada akar katanya adalah doulos. Doulos euteo. Artinya apalah? Orang yang sungguh-sungguh meletakkan diri di bawah kakinya Tuhan. Sampai Nabi Yohanes pun mengatakan apa? Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Oleh karena itu, dilayakkan dulu bahwa aku mau melayani Tuhan. Bukan berarti engkau sudah mengatakan aku adalah hamba Tuhan. Kau betul adalah hamba Tuhan loh di mata Tuhan. Bagaimana hatimu? Itu evaluasi diri. Bagaimana mentalitasmu? Apakah kesentil sedikit langsung cembetut? Apakah kesentil dikit langsung meraung-raung marah? Gosip kiri, gosip kanan. Seorang hamba Tuhan, dia kunci mulutnya. Mulutnya hanya untuk berdoa. Lututnya untuk berdoa. Hatinya untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk ngegosip. Bukan mengatakan aku daripada golongan Apolos. Dan yang satu mengatakan aku dari golongan Paulus. Semua adalah bangunan Tuhan. Semua adalah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Tidak ada grup-grupan, tidak ada kelompokan-kelompokan, tidak ada mengatakan aku dari ini, aku hanya setia kepada dia. Tidak, kita hanya setia kepada Tuhan. Seperti suamiku sering mengatakan, gembala sidangku sering mengatakan, semua jiwa-jiwa adalah milik Kristus. Saya kagum sekali. Walaupun mungkin orang mengatakan dia tidak hebat banget, tapi di hatiku dia sangat luar biasa sekali. Dia selalu mengatakan, sidang jemaat Tuhan, milik Tuhan. Tuhan tentu sayang mereka. Tuhan pasti mempedulikan mereka. Kita adalah hambanya. Kita menanggapi panggilannya. Dia menyerahkan hatinya. Dia submission. Dia menyerahkan mentalitasnya untuk melayani Tuhan. Mau orang gosip, nuduh, omongin di belakang, dia tetap menatap kepada Tuhan. Dan satu kata yang meletak di hati saya, biar mereka tanggung jawab aja, hanya kepada Tuhan. Apa yang dilakukan, pasti dia akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu sangat-sangat luar biasa, meneguhkan saya, menguatkan saya untuk maju tetap melayani Tuhan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, definisi hamba Tuhan seperti yang tadi saya katakan. Nah, kalau kita sudah mengerti definisi apa sih melayani Tuhan, tidak ada embel-embel di belakang pelayanan. Tidak ada embel di tengah-tengah pelayanan. Tidak ada embel-embel di depan pelayanan. Nah, contoh ya, kalau pejabat pemerintah nih. Kalau pejabat pemerintah ya, sebelum dia dilantik, sebelum menjabat, biasanya ada fit and proper test. Ada fit and proper test. Dan sesudah mengalami kelayakan dan kepantasan, mereka akan mengalami ujian demi ujian, tes demi tes, secara bertahap, sampai semua layak, baru mereka mulai menjabat di pemerintah. Dan mereka mengalami pengangkatan. Amin. Baru mereka diangkat. Tapi untuk pengikut Kristus,
lebih daripada itu. Mengalami tes-tes, ujian-ujian di lapangan. Mereka di lapangan saat melayani Tuhan. Saat melayani Tuhan mereka mengalami ujian demi ujian. Melalui corak, ragam, aneka karakter daripada sidang jemaat. Sampai ada perkataan mengatakan lebih mudah menata 1000 bata daripada 10 orang. Lebih mudah menata 10.000 bata daripada 100 orang. Satu orang, satu corak, satu orang, satu karakter. Itu yang sebagai ujian hati kita, ujian mentalitas kita. Apakah kita tetap belusukan? Apakah kita tetap melayani? Apakah kita tetap mengajar? Apakah kita tetap berdoa? Nyebelin banget lah kasarnya. Apakah aku tetap mendoakan? Tetap doakan. Justru dia nyebelin, dia butuh dukungan doa. Justru dia gak baik banget, dia butuh dukungan doa daripada kita untuk Tuhan jamah hatinya dan diubahkan menjadi orang yang buka jalan bagi Tuhan untuk masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam pelayanannya, masuk ke dalam keluarganya. Sehingga dia mengalami kelayakan, dia mengalami hatinya Tuhan, dia mengalami mentalnya Tuhan. Dia tidak lagi mengalami post syndrome. Jabatan, status, baru aku mau melayani. Aku ini hamba Tuhan loh. Aku ini memiliki status loh. Kok aku nggak dihargai? Tidak ada lagi perkataan itu. Ada atau tidak ada, aku tetap melayani. Seperti kakak rohaniku, dia di belakang layar selalu. Tapi dia disayang oleh banyak orang. Ada orang yang selalu mau nampil. Wah, mau nampil. Tapi tidak disukai orang. Nah, itu yang perlu hati-hati. Kakak rohaniku, dia selalu menjalani 3D. Doa, daya, dan dana. Padahal income-nya gak besar. Tapi selalu dia buka kocek. Buka dompet. Kirim oma ini, opa ini pulang. Pesan kepada beca. Tolong antar ke jalan ini. Dan ini ongkosnya. Diantar pulang. Waktu mau naik angkot. Pak, ini ongkos si A, si B, si C. Padahal dia bukan orang kaya. Dia kadang jalan kaki untuk mengunjungi jiwa-jiwa. Dia gak mengatakan, oh jauh. Aku gak tahu. Gak ketemu, aku gak bisa berkunjung. Biarin aja si A, si B yang mengunjungi. Please dong, ada HP gak? Hati, mentalmu, submission, itulah yang perlu. Oke, kita lanjut. Tadi, kehadiran pengikut Kristus dimanapun dia berada selalu membawa kesejukan, selalu membawa kedamaian, selalu membawa aura hadirat Tuhan yang membuat orang merasakan kok begitu nyaman, aku begitu betah di ruangan ini, aku terus kepengen berdoa, aku kepengen menyembah. Itu loh pengikut Kristus, itulah orang yang membuka diri sebagai pembuka jalan bagi Tuhan. Jangan cuman kita sendiri yang nikmati. Aku menikmati kenyamanan hadirat Tuhan. Aku menikmati berkat-berkat Tuhan. Bagi dong, kalau engkau sudah punya, bagi. Itulah yang dikatakan diberkati untuk memberkati. Diurapi untuk mengurapi. Sudah mengerti, diajar untuk mengajar. Amin. Hari ini kita sudah merenungkan. Kita sudah merenungkan prinsip hidup di dalam Tuhan. Ada 3 yang harus kita ingat, yaitu hati. Buka hatimu. Gembleng mentalmu.
dan submission. Kekuatan daripada ketaatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita saat ini berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Turunlah damai sejahtera, turunlah pengurapan dan sukacita, kenyamanan, keberkatan, keberuntungan, kedamaian, ketentraman daripada Bapa Surgawi turun atas setiap yang mendengarkan dan mengalami berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan Raja Juru Selamat umat manusia, dan persekutuan yang intim dan manis bersama dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah semua dengan penuh ucapan syukur dengan iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, katakan amin. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Selamat berhari Minggu dengan keluarga yang tersayang. Sampai jumpa pekan yang akan datang. Amin.